Terus yang kami paham dalam dawuhipun beliau, ilmu kan Rasulullah saking laduni, tapi di dalam konteks kalau masalah itu ada kata-kata begini, manjada wajada. Dan mungkin dari kami itu bingung antara memadukan tentang tasawuf dengan fikih. Maksudnya bukan fikih, syariat. Dari beliau tadi adanya ilmu itu dari laduni, tapi ada kata-kata masal manjada wajada. Jadi kami itu untuk mengabarisakan, memajukan itu masih bingung. Terima kasih. Oke, masalah tersebut membawa kepada ini buat nonton. Ini ngapunten ya, pertanyaan pun saya tidak kiambak. Ngapunten, wow jenengan dawuh pilih salah setunggalipun dawuh mana niku al-dhamir fil-dhamir faman lam ya'rif marji al-dhamir falaisa dhamiran. Falaisa dhamir. Salah setunggalipun kula mireng saking beliau Mbah Maimun Zubair bahasanya kontasi maten ya ngapunten. Pada waktu itu ada Mbah Manaf menyebutkan dhamir 4 kali, yaitu ad-dhamir lajeng falaisa dhamiran. Kaula namung badhe nganggep napa siripun Mbah Yai Manaf niku menyebutkan ad-dhamir 4 kali, yang 3 kali menggunakan isim makrifat, yang terakhir menggunakan isim makrifat. Kalau semoga pertama perlu kita ketahui al ilmu thariqul amal. Ilmu itu jalani ngamal. Ngamal tanpa ilmu tidak bisa. Waman bi ghairi ilmi ya'malu amalu mardudun maluban. Karena udah ngamal tanpa ilmu gak akan pernah usul pada sasaran. Makanya pertama kali untuk kelas tidak untuk bagi kita goleo ilmu sing mempeng lalu bisa. Cuman yang digarisbawahi di dalam salaf bisa al ilmu itu untuk apa? Ilmu untuk amal, bukan untuk sekedar pengetahuan. Nah, ya, untuk amal. Makanya kalau memperdalam masalah tablian, bab tolak, itu gak ada amaliyah itu. Nah itu kita amalnya malah jadi ada karo pengen malah ada karo-karuan niat diamalnya malah gak karuan. Ilmu konsep diamal gak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Makanya bukan itu yang didekati Imam Ghazali. Nah, ilmu amal al ilmu bila amal kasajar bila sama. Amal yang dimaksudkan di situ amal yang bisa mendatangkan kita untuk ilmu. Wal ilmu thariqul amal. Wal amal thariqul ilmi. Amal thariqul ilmi. Makanya untuk mendapatkan ilmu laduni itu ngamal. Untuk mendapatkan ngamal ngaji syariat. Ngaji surat taufik, ngaji kualitas urip sing mempeng. Setelahnya kamu tahu amalkan, setelah kamu amalkan kamu akan tahu ilmu yang tidak akan pernah bisa dicari dengan ngaji. Nah, mulane man amila bima alima warasallahu wa ilma malam ya Allah. Sapa sing ngamal ke ilmu akan dikasih ilmu yang asalnya dia tidak tahu. Lek orang ngamal gak akan pernah bisa. Makanya ingin tahu rahasianya sholat wong sing gelem sholat mikir temenan.
Lek sholat bersolat sholat syariat gak dipikir teman gak dijerono gak tahu rahasianya sholat, gak tahu nikmatnya sujud, gak tahu nikmatnya ruku. Al amal tariqul ilmi lek sampean wis ngamalno bener sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi akan dapat ilmu ini disebut dengan ilmu ma'rifat, ilmu laduni, ilmu mukasafah. Nah nanti kasaf itu akan tingkat-tingkat kasbu nafsin, kasbu kolbin, kasbu sirin, sirul asrar, kasbu nafsin, ilmu yakin, kasbu kolbin, ainul yakin, kasbu sirin, hakul yakin, sirul asrar, ma'rifah. Makanya tadi intinya ilmu itu adalah ilmu billah, ilmu makrifat bi sifatillah, ilmu bi'af anillah billah aibat. Jadi ilmu tariqul amal wal amal tariqul ilmi wattaqullah. Kowe gak iso takwa lek ora duwe ilmu. Makanya Allah Ta'ala dawuhaken fas'alu ahla zikri kuntum la ta'lamun, bukan ahlal ilmi, walaupun yang dimaksudkan adalah ahlul ilmi, tapi tidak lazim, bukan berarti ahlul ilmi mesti ahli zikir, ahli zikir mesti ahlul ilmi. Zikir sing kemenangan. Kenapa kok ahli zikir ahlul ilmi? Sebab orang itu tidak akan pernah buat zikir lek ora takwa. Lek ora takwa enggak bisa zikir. Rono apa walladzina taqwa idza masam ta'ifun minasyaitani tazakkaru. Fa idza mubsirun akan mengetahui. Nah, takwa niku wong nek takwa gak iso zikir jajan. Orang yang gak pernah ibadah wong sing panganane barang karon jaen zikir yakin ngantuk. Gak kuat. Makanya konsepnya di dalam ilmu syariat itu harus makanannya bener-bener halal. Lek haram murah kuat tuh ngantuk gak kuat. Mulai seperti Syekh Asy'ari, niku gak ada jamaah majelis taklim. Pas diundang santri ini di sana sebelum terlaksana mulai tasawuf dikai mangan. Setelahnya makan apa? Tidur semua. Saya selalu paham, ini ada apa tidur ini berarti ada yang gak beres. Dipanggil satunya, kamu kasih makan apa anak kok bisa tidur? Maksudnya halal haramnya. Maaf Kiai, semuanya makanan insya Allah sudah steril, sudah saya teliti. Hanya satu yang belum, apa? Terong. Saya membeli terong di pasar, di jalan. Saya tidak tanya pada orangnya dari mana dia beli. Aku dikulangan. Coba kamu teliti. Cari yang jual. Selanjutnya ditemui yang jual, akhirnya yang jual ngaku, maaf, saya memang gak punya, gak pula terong karena saya gak punya uang. Dan tak punya terong, akhirnya saya mencuri terong yang Pak Kaji itu 10 biji saya jual itu hasil curian. Karena hasil curian tidur semua. Terus akhirnya disuruh mencari minta halal. Alhamdulillah diantarkan minta halal. Ternyata ketika minta halal di sana, malah dengan Pak Kaji itu tanahnya dikasihkan, malah dikasih 2 khimar dan alat lupu suruh darat biar tidak gampang mencuri lagi. Loh ini artinya karena makanan haram. Ibrahim bin Adham itu setiap hari sholatnya 1000 rakaat. Tapi dalam satu malam dia itu tidak bisa sholat, tertidur. Nah, sehingga tertidur di dalam di bawah batu Baitul Maqdis, karena ada gua Baitul Maqdis. Tertidur di sana, nggak bisa sholat. Dalam waktu tengah-tengah tidur dia bermimpi ketemu 2 malaikat turun dari langit. Bertanya, jagongan hadasa, siapa tidur itu? Ibrahim bin Adham. Oh itu orang yang disiksa oleh Allah. Disiksa bagaimana? Kamu lihat, semua orang sekarang ini ditimbali oleh Allah, dijak jagongan santai, terhiburan satu malam. Dia tidak diundang.
Orang yang biasa diundang kok tidak diundang ini merupakan pukulan. Lain kalau orang yang tidak biasa diundang gak masalah. Karena biasa diundang kok tidak diundang ini merupakan hajar, maksud siksaan. Kenapa? Gara-gara kemarin sore dia itu membeli teror, membelikan hipoteca, membeli kurma. Lalu ada kurmanya yang menjual gelinding satu. Gelinding diadai pun itu dibawa pulang, nggak dikembalikan, hanya kurma satu sehingga dia tertidur. Lalu setelahnya bapak langsung datang ke pasar membeli kurma lagi, terus kurma yang satunya digelindingkan untuk diganti hijau. Loh, semacam ini. Makanya orang itu tidak kuat zikir kalau memang hatinya tidak steril dari makanan yang berlebihan dan makanan haram. Hanya makan itu nanti akan dihisab dalam dua hal. Makan yang halal itu akan dihisab. Satu, makanan yang halal tapi untuk syahwat, untuk keinginan, itu dihisab. Kedua, untuk kuat ibadah tapi melebihi dari jatah, itu juga dihisab. Yang tidak dihisab hanya mengambil secukupnya untuk takwil ibadah. Ini kan dihisab. Jadi makanya orang yang tidak steril makanan tidak kuat zikir. Kalau orang zikir berarti orang yang takwa. Orang yang takwa pasti orang alim. Karena orang itu takwa itu melakukan perintah menjauhi cegah. Tidak mungkin orang itu melakukan perintah menjauhi cegah tanpa tahu mana yang dicegah, mana yang diperintah. Makanya Allah Ta'ala mengatakan was'alu ala zikri kuntum la ta'lamun, itu pasti orang alim. Nah ini. Nah, berarti di dalam dari sini kita nampak bahwa yang dimaksud amal tarikul ilmi, kita kalau sudah mengamalkan ini akan kuat. Kalau isinya amal ini mesti dengan didasarkan ilmu. Kalau sudah ngamal ini akan mendapatkan ilmu laduni. Wattaqullah wa yu'allimullah. Makanya ini tingkat-tingkat. Untuk pertama sama ngaji di dalam syarat apa sing mumpeng panganan sing dicegah sing teman-teman atau ini akan menjadi dapatan ilmu untuk amal. Amal ini ilmu itu amal terus akan tambah karena akan mendapatkan ilmu laduni. Ilmu laduni itu gampangannya ngeten. Ilmu laduni itu seperti sampean setelahnya tahu setelah ngaji azan kaya untuk manggil sholat. Azan kaya manggil sholat. Lalu ada amalkan setiap ada azan itu wajib jamaah. Setiap azan itu wajib jamaah sama amalkan. Karena kamu mengamalkan maka setiap ada azan kamu akan tahu ini panggilan Allah. Ini loh jenengan laduni. Nggak bisa dibaca di kitab kayaknya ini. Ini loh termasuk ilmu itu panggilannya Allah. Tapi bagi orang yang tidak pernah hadir walaupun ada azan, nggak tahu kalau dia itu dipanggil oleh Allah. Nah, sampai sadar saya dipanggil oleh Allah, ini namanya ilmu yakin. Setelah ilmu yakin, apa bisa datang belum tentu, masih tentu artinya mengkoordinir kita. Hati itu ro'in. Kalau hati itu mengkoordinir rakyatnya, semua rakyatnya akan tandang. Akhirnya kalau kasbu kolbin akan melaksanakan. Sebab kesemangatan seseorang untuk mengamalkan bukan karena sehat tidaknya jasmani, tapi karena semangat dan tidaknya hati. Mulanya lemas-lemas, kesel-kesel, tapi ada pacarnya datang, semangat. Oh dicubit, dijepit itu lorot, tapi sedikit itu kekasih, akhirnya tidak sakit. Sakit tapi kita kira itu karena adanya rasa cinta. Cinta bisa menghilangkan rasa sakit dan juga bisa menimbulkan penyakit. Coba sama tahu, orang sakit pun tidak terasa karena konsentrasi hatinya, karena hatinya senang. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam kena kasus di mana
fitnah oleh apa kunci mendapat fitnah diajak oleh warwadat tiba baitian nafsi ini orang yang Nabi Yusuf ada di dalam rumahnya sulit untuk menghindar dan sampai sekarang itu Zulaikha. Tapi setelahnya tersebar berita itu akhirnya terobsesi orang-orang yang pikirannya nggak baik mengatakan teman-teman Zulaikha sampai tergila-gila kepada budaknya karena belum tahu. Akhirnya untuk menghilangkan jejak dipanggil semuanya, diundang karena istri-istrinya pejabat dikasih pelem dengan lacing. Ketika dikasih pelem dengan lacing, Nabi Yusuf dikeluarkan. Apa yang terjadi? Falamma ra'ayna wa akbarna wa qatalna aydiyahum. Wa kunna khasalillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Falamma ra'ayna ketika melihat Nabi Yusuf akbarna besar-besar dan itu oleh pemberita oleh pemalang piung masa piung dan yang begini piung waktu ternaik dia pun tangannya dipotong jangan rasa Fakulna asalillah demi Allah pahala pasal ini bukan manusia yang terlalu kali. Ternyata karena dia itu hatinya paling sakit pun tidak terasa. Makanya orang itu bisa ngamal dan tidaknya bukan karena fisiknya tapi karena hatinya semangat. Yang berada di kongkong jengkel ikhlas mengenal pengelan lewat semangat nangkono seperti Sidina Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ketika kan wudu retek sampai pucat karena ngerti panggilannya Allah. Ini kan mengerti bumi. Gak bisa dipelajari dengan ngaji, gak ada dalam Quran, gak ada. Nah, ketika nanti sudah mendapatkan, sudah melaksanakan, baru akan ada rasa ini terserah bersih dan tidaknya hati. Karena sama-sama makan belum tentu rasanya sama. Masih melihat antara orang itu waras atau tidak. Orang itu kalau waras makan apapun rasanya enak, tapi kalau tidak waras makan soto pun tidak enak. Makanya ketika orang itu masih belum waras, tidak ngaji di dalam masalah ilmu syaraf, tidak akan pernah bisa konek. Kenapa? Belum waras. Nah kalau itu belum waras berarti itu harus dikasih makan, harus dikasih obat. Cuma obatnya jangan yang pahit, nggak mau obat yang sesuai dengan seleranya dia. Kalau anak kecil dikasih seperti permen dan seterusnya. Makanya di bom kamu kalau nanti kok ngaji ini nanti hidupnya enak, rezekinya gampang, kamu akan jadi ini. Nah itu hanya sebagai apa itu namanya pancingan saja. Tapi jangan sampai diobati terus, nanti akan ada ketergantungan obat, nanti menjadi bahaya. Loh, termasuk ini sih dimaksudkan al ilmu darikul amal. Untuk ilmu darikul amal itu mumpung nggak bisa kamu pengas, manjat wajah. Baru lewis ngamen ilmu itu aja dibiarkan ilmu tetap berkembang, biar kamu tambah ilmu nih. Al amal darikul ilmi. Kita tahu masalah dawuh itu saya tidak